Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami teringat ya Tuhan, pemazmur pernah mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hati kami menyimpan janji-Mu, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, saatnya kami rindu untuk belajar akan firman-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ketika saya membawa sebuah kertas yang mulus, kemudian saya menaruhkan di atas dua tumbler ini ya Bapak Ibu ya, dan kemudian saya menaruh beban di atasnya, apa yang terjadi? Kertas ini tidak kuat untuk menahannya. Namun, ketika saya mengganti kertas yang lempeng ini menjadi kertas yang sudah saya press, saya lipat-lipat, kemudian kita akan mencobanya di sini. Ya. Kita akan melihat apakah dia bisa untuk menahannya. Ternyata kertas ini bisa untuk menahan. Atau ketika kita memberikan beban berlebih, kertas ini pun steady, tidak ambruk. Kenapa ya? Ya, bayangkan kertas ini adalah sebuah perjalanan kita. Perjalanan kita tidak selalu mulus, lancar dan sesuai dengan rencana. Problem, tekanan yang bertubi-tubi itu membuat hidup ini menjadi kuat. Kita bertahan dan kita bisa berjalan jauh. Atau Bapak Ibu ketika memiliki kesempatan berkunjung di sebuah pabrik kemasan, ada sebuah kemasan untuk mengetes apakah dia lolos QC, quality control, dia harus ditekan secara sesuai dengan SOP-nya ya, supaya kita mengetahui apakah produk tersebut lolos. Ya, ketika dia lolos, dia berhak untuk dijual di pasaran. Nah, seringkali permasalahan yang datang di dalam hidup kita ini membuat kita itu menjadi kuat. Membuat kita ini bisa bertahan. Membuat endurance kita itu menjadi lebih baik. Ternyata masalah itu selalu datang sepaket dengan solusinya. Kita akan melihat apakah itu benar. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menurut saya, ketika saya membaca dari ayat yang sangat terkenal ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Nah, sering saya mendengar, kamu nggak tahu masalahku, kamu nggak tahu keadaanku, kamu nggak tahu semuanya yang terjadi di dalam hidupku. Rasanya penderitaan itu atau pencobaan-pencobaan itu di luar biasa, sudah melampaui apa yang bisa kita tanggung. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu biasa. Ya seolah-olah Rasul Paulus ini, saya beranggapan, wah ini kok kurang perasaan ya, kurang empati kepada kami yang menderita atau menahan beban yang sangat berat, begitu ya. Tapi kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus mengatakan hal tersebut bukan karena dia tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya, di dalam pelayanannya mengabarkan Injil, Paulus seringkali menghadapi bahaya, menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, mulai dari kelaparan, kehausan, kapalnya karam, kemudian disiksa, dipenjara, dirampok, bahkan dianiaya. Komplit semuanya. Paulus menderita bukan karena kesalahannya,
Dia menderita demi Injil, demi orang-orang yang tidak dikenalnya. Luar biasa sekali. Meski demikian, Paulus menganggap bahwa semua yang dia alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Pernahkah kita memperhatikan pohon yang tumbuh dihimpit bebatuan? Dia berjuang keras, meski akar-akarnya masih lembut begitu, tetapi dia berjuang keras untuk bisa hidup, bertahan. Dan akhirnya akar ini menjadi kuat dan pohon ini bisa bertumbuh. Inilah yang saya menyebutnya adalah mekar di dalam sukar. Lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga pohon ini mampu bertahan. Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi di dalam hidup kita untuk melatih otot kita, otot rohani kita ini menjadi kuat untuk mengajar kita juga agar kita bisa mengandalkannya senantiasa. Maka kita harus terus mekar, walau dalam sukar. Kenapa? Karena yang pertama adalah karena Allah itu setia. Allah itu bisa kita andalkan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu setia. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang kedua ya, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi masalah itu ternyata muncul sudah sepaket dengan solusinya. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar. Ketika ada pencobaan yang datang, kita hadapi karena Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau telah setia kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk berbagai pencobaan yang berhasil kami lalui, yang membuat rohani kami ini menjadi semakin kuat, karena pencobaan demi pencobaan yang datang itu dapat kami halaukan, karena Tuhan beserta dengan kami. Kami memiliki Allah yang setia, karena itu kami tidak takut Tuhan. Ajarkan kami, perlengkapi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami dapat melaluinya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.